Ini adalah Ferrari Purosangue, sebuah Ferrari yang punya 4 pintu, 4 tempat duduk, dan bentuknya seperti sebuah SUV. Meskipun Ferrari menolak kalau menyebut Purosangue adalah sebuah SUV. Mereka bilang ini adalah 4-door 4-seater, atau mungkin juga kadang ada yang bilang Ferrari Utility Vehicle. Terserah deh. Tapi ya siapa yang nyangka Ferrari bakal buat mobil dengan 4 pintu yang bisa kita tumpangin duduk di belakang. Ya zaman udah berubah, nasi sudah menjadi bubur. Tapi gue selalu percaya kalau emang nasi udah jadi bubur, bikinlah bubur yang enak. Kita lihat seenak apa yang satu ini. Ya, Ferrari 4 pintu ini namanya adalah Ferrari Purosangue. Jangan kepleset nyebut namanya. Tapi kalau dari bahasa Italia itu artinya kalau benar-benar kita terjemahkan adalah darah murni. Mungkin sebenarnya agak kontradiktif antara nama sama konsep mobilnya. Kenapa? Karena biasanya kita kenal Ferrari sebagai produsen yang pengennya balapan. Bahkan mereka bikin mobil itu mereka jualan biar bisa balapan. Beda sama merek lain yang balapan biar bisa jualan mobil. Tapi sebenarnya ada koneksinya sedikit antara nama dan mobil ini karena mobil ini si Purosangue menggunakan mesin yang benar-benar Ferrari banget. Mesin V12 6500 cc. Tapi jujur bukan mesinnya yang benar-benar impresif dari mobil ini, yaitu buka kap mesinnya. Jadi dia bukannya itu kayak mobil-mobil klasik. Engselnya di depan bukan di belakang. Jadi udah lama ya kita nggak ngelihat mobil-mobil baru atau modern yang kap mesinnya ngebuka ke depan. Yang terakhir seingat gue Jaguar F-Type deh. Oke, mesin 6500 cc V12 tanpa turbo. Tadinya waktu Ferrari bikin mobil ini, gue pikir mereka cuma bakal ikut-ikutan brand lain. Katakanlah Lambo, Bentley, Rolls Royce segala macam. Cuma pikir ntar paling pakai mesin 3900 cc atau 4000 cc V8, pakai hybrid segala macam. Tapi ternyata enggak, dikasih mesin V12 luar biasa. Jadi kalau kita pengen sebuah Ferrari bermesin V12 di era modern ini, ada Purosangue. Tapi sebenarnya ini mesin ada beberapa revisi dari V12 Ferrari yang sebelumnya di 812 GTS. Di antaranya desain intake-nya baru, plenumnya baru, header exhaust-nya juga baru, ring piston sama semi bearing-nya juga baru, dan dia bisa menghasilkan tenaga lebih dari 700 tenaga kuda. Lebih tepatnya, tenaganya itu 715 tenaga kuda, torsinya 716 Nm. Gede, tapi kalau torsinya mungkin masih di bawah beberapa kompetitor dari brand eksotik seperti ini. Tapi masa 700-an nggak cukup gitu loh. Transmisi dia pakai gearbox kopling ganda 8 percepatan sama kayak 296 GTB. Bedanya dia pakai penggerak all wheel drive, bukan 4-wheel drive ya, all wheel drive yang ya kira-kira sama kayak FF atau GTC Forluso. Tapi katanya sistemnya ini lebih baru lah. Mungkin jenis perangkatnya juga baru ya. Dan karena dia pakai transmisi kopling ganda, Ferrari Purosangue ini nggak bisa buat towing mobil lain. Jadi gini, ini buat flexing aja sih. Pernah nggak sih kalian misalnya merek banteng sebelah ya, bayangin kalian derek Lamborghini kalian, pakai Lamborghini kalian, bayangin urus derek Aventador atau urus derek Huracan gitu. Berguna sih nggak, cuma buat flexing aja. Tadinya gue pengen bayangin misalnya Purosangue ngederek SP1, SP2 atau SP3 Daytona ya, atau mungkin 488, F8, 296. Bayangin Ferrari derek Ferrari, tapi karena pakai gearbox kopling ganda, dia tidak bisa untuk dipakai menderek. Oke lah, nggak apa-apa, itu cuma buat gimmick-gimmick seru-seruan aja. Tapi satu yang impresif adalah mereka menaruh mesin V12 ini di belakang as roda depan. Jadinya ini sebenarnya bukan mobil front engine, tapi front mid engine. Makanya distribusi bobotnya itu bisa 49-51. 49 depan, 51 belakang. Dan kalau pengen nutup kap mesinnya, itu kita harus tekan bagian sini, terus muter, dan tutup lagi bagian sampingnya. Agak repot, tapi tetap cantik. Oke, mesin udah, sekarang desainnya. Gue masih agak skeptis kenapa Ferrari harus bikin sebuah mobil yang katanya bukan SUV, nyaman dengan 4 tempat duduk. Tapi ya Ferrari sendiri bilang ini buat keluarga, bukan buat sirkuit atau race track gitu ya. Dan kalau emang Ferrari harus bikin mobil kayak gini, desain kayak ginilah yang sebenarnya kita ekspektasi. Jadi kalau misal kalian lihat bagian depannya, ada nafas-nafas desain dari kayak 296 GTB sama si SS90 Stradale dari bagian sini sampai sebelah sananya. Dan kalau kalian pikir lubang di sini itu adalah lampu depannya,
Bukan, ini benar-benar lubang buat dimasukin udara ke mesin dan ke bagian sini. Lampu depannya ada di bagian sini, plus mobil ini udah pakai option carbon fiber di sini sama di fender. Nanti kita lihat, dan ada kamera depan buat kelengkapan kamera 360 derajatnya. Penting karena mobil ini buat sebuah Ferrari dia lumayan gede dan kita tidak mau peleknya itu grepes. Nanti kita lihat peleknya. Oh ya, ngomong-ngomong kalau kalian lihat di video kelihatannya ini warna hitam tapi sebenarnya ada kayak merah-merahnya gitu kalau dia kena cahaya. Nama cat ini adalah Nero Puro Sangue. Kalau dilihat dari depan, bukannya tuh kayak sinis ya. Dan karena ini sebuah Ferrari, bener-bener semua lubangnya itu asli dan ada tujuannya. Kita udah bahas ini. Di sini semua lubangnya beneran dan ada kuda Ferrari di situ. Kalau di kanan kiri bumper depan ada sedikit ventilasi untuk membentuk tirai udara yang bisa melicinkan aliran udara di sekitar peleknya. Bahkan di dekat kap mesin ini kayak ada jembatan gitu ya. Terus di sini buat jalur udara gitu. Jadi angin nih lari dari sini ke sini lewatin dari bawah jembatannya. Ini lagi-lagi buat aerodinamika. Dan inspirasinya adalah GT Ferrari yang lama, Ferrari F12 Berlinetta. Sekarang kita lihat rodanya, gede banget, 22 inci di bagian depan. Belakang lebih gede lagi, 23 inci. Dan lihat deh, peleknya aja gede apalagi remnya. Pakai karbon seramik. Padahal nih ya, ini kan katanya sih mobil keluarga. Dan kalau kita ngaca ke merek lain, Bentley misalnya, mereka kalau buat SUV sama GT-nya itu mereka pasang rem cakram yang bahannya steel gitu. Dan itu cukup kalau buat road car. Ferrari malah bikin overkill dengan rem karbon seramik. Ini rem yang kalau di suhu panas itu performa pengeremannya tetap optimal. Biarpun lagi-lagi ini Ferrari buat road use, buat kegunaan jalanan, bukan buat racetrack seperti itu ya. Kaliper remnya gede dan banyak dari Michelin Pilot Sport 4S. Jadi ini ban 50-50. Jadi 50% oke buat jalan raya, 50% juga oke buat track. Tapi yang istimewa itu bukan bagian peleknya. Jadi ada dua hal. Pertama lihat fender di sini itu carbon fiber. Ini optional, kalian bisa pilih misalnya hitam biasa aja dan bagian atas ini sewarna body. Dan kalau dilihat tuh kayak body sama fender ini kayak dua lapisan yang berbeda. Jadi kesannya unik sih, menarik. Dan kedua adalah penggunaan teknologi suspensi terbaru di Ferrari Puro Sangue ini. Jadi di bagian suspensinya dekat damper atau mounting bagian atasnya itu ada motor listrik yang bisa narik atau dorong bodi mobilnya. Jadi tergantung apa kita lagi berbelok atau misalnya kita lagi menukik atau mendongak gitu. Dia berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan arah mobil untuk mengurangi gaya ke depan, ke belakang, kiri atau kanan biar bodinya tetap stabil. Nah, sebenarnya namanya sendiri unik. Ferrari Active Suspension Technology, disingkat FAST. Ini Ferrari tuh suka unik ya dalam hal singkatan. Bahkan kalau misalnya belum tahu, Ferrari kan sekarang udah ini ya perusahaan terbuka gitu. Jadi ada kode sahamnya dan kode saham Ferrari adalah RACE, RACE. Dan untuk suspensinya mereka pakai FAST, Ferrari Active Suspension Technology. Untung namanya bukan Ferrari Ultimate Coilover Kinematic ya. Terus kita lihat bagian sampingnya ya. Mobil ini lebih kayak shooting brake daripada sebuah bukan SUV kalau kata Ferrari. Kalau bagian atasnya tuh body yang colored ini, yang warna Nero Puro Sangue ini, benar-benar kayak bagian keindahannya. Bagian bawah yang carbon fiber ini benar-benar kayak nunjukin kompetensi Ferrari dengan aksen carbon fibernya. Tapi kalau misalnya pengen jujur-jujuran, Ferrari ini beratnya lebih dari 2 ton. Gue nggak menyangka gue akan melihat sebuah Ferrari yang beratnya lebih berat daripada beberapa SUV leather frame di sini. Tapi oke, sekarang harga. Sebenarnya Ferrari belum ungkap berapa harga mobil ini. Tapi kalau di luar sana, di Eropa, mobil ini bahkan lebih mahal daripada Rolls-Royce Cullinan. Dan itu udah kayak kasta di atas langit, masih ada langit lah. Dan ini di atasnya lagi gitu loh. Jadi akan sangat wajar untuk pembelinya atau penikmatnya expect beberapa feature yang bikin mereka feel good. Contoh, pintu frameless dan kacanya udah lapis ganda atau double glazing. Berguna untuk meningkatkan kekedapan di dalam kabin. Gak cuma kaca depan, kaca belakang juga double glazing. Dan pintunya udah soft closing, jadi nggak perlu dibanting. Kalaupun kendor, dia bisa ngencengin sendiri. Nah, ini adalah Ferrari pertama yang gua lihat dengan 4 pintu. Jadi menarik untuk bahas Ferrari kayak gimana sih kalau bikin pintu belakang. Jadi kita lihat nggak ada handle pintu di bodinya. Buat bukanya gimana? Ada kayak panel hitam di sini yang bisa kita tarik buat buka pintunya. Tapi ada 2 cara juga. Pertama, kalau kita tarik dikit aja, dia bakal kayak pop up sedikit. Kayak begini, terus kita buka sepenuhnya. Dan dia pakai suicide doors kayak Rolls-Royce
BMW i3 dan Mazda RX-8. Tapi dia masih ada pilar B di sini ya. Dan kita bisa tutup seperti biasa juga. Nah, tadi udah cara pertama, sekarang cara kedua. Tadi kan ditarik sedikit aja. Sekarang tariknya agak lamaan, ditahan. Dia langsung kebuka sendiri. Dan kalau pengen nutup ada tombol di sini yang bisa kita pencet biar dia ketutup. Ini cukup mengagetkan sih, soalnya biasanya Ferrari nggak mau repot-repot soal bukaan pintu yang neko-neko kayak Lamborghini gitu kan. Aventador kan buka pintu ke atas, si Revuelto juga. Tapi ini mereka sampai effort loh bikin pintu suicide dengan gaya seperti ini. Kan kalau Ferrari yang pintunya aneh paling di Enzo lah Ferrari atau mungkin si Daytona SP3, tapi di sini juga ada. Oh ya, by the way, nggak cuma dari tombol di situ ya. Kalau pengen nutup tapi dari luar bisa manual atau tekan tombolnya. Soft closing juga. Sekarang kita bahas di roda belakangnya. Karena seperti gue bilang tadi, ini 23 inci. Tapi lagi-lagi bukan soal ukurannya yang menarik, tapi adalah teknologi rear wheel steeringnya. Jadi roda depan sama roda belakangnya bisa belok kayak beberapa mobil mewah dewasa ini. Tapi ada sistem yang unik. Ferrari menyebutnya individual rear wheel steering. Jadi ini feature yang ada di Ferrari 812 Competizione. Jadi caranya atau perbedaannya dengan sistem rear wheel steering lainnya adalah kalau misalnya kita belok sana ya, roda bagian dalam itu bisa tidak belok, bisa tetap lurus. Kenapa Ferrari bikin begini? Katanya biar kalau di tikungan yang berkelok-kelok terus-terusan, roda bagian dalam udah lebih siap buat belok lagi ke arah sebaliknya. Sebenarnya ini agak unik ya, karena selama ini gue nyobain mobil dengan 4-wheel steering, gue tidak melihat adanya drawback dari sistem 4-wheel steering yang biasa, di mana dua roda belakang itu bisa belok seperti normalnya. Tapi ya mungkin nanti kita harus lihat sendiri apakah sistem ini benar-benar efektif atau bagaimana. Dan seperti sistem 4-wheel steering lainnya, dia kalau kecepatan rendah, dia beloknya berlawanan dengan roda depan biar putar balik itu makin gampang, beloknya lebih patah. Tapi kalau di kecepatan tinggi, dia bisa belok searah dengan roda depan biar lebih stabil. Nah sekarang bagian belakangnya, bener-bener profilnya kayak shooting brake ya. Nah ada beberapa detail yang menarik di sini. Pertama, Ferrari sengaja nggak pakai wiper belakang untuk mobil ini, katanya biar desainnya bersih. Nah kalau di merek lain, misalnya kayak Range Rover gitu ya, mereka bisa ngumpetin wiper belakang di bagian spoiler gini. Tapi Ferrari bener-bener bersikukuh kalau aerodinamika adalah solusinya. Contoh, spoiler belakang ini ada lubang di bagian sini untuk mengalirkan angin yang dari depan, tengah, sampai ke belakang sini. Terus ada juga sirip-sirip udara di balik spoiler ini, plus kaca belakangnya itu nggak mulus, tapi ada konturnya di bagian kiri sama di bagian kanan. Kata Ferrari ini efeknya sama kayak menggunakan wiper belakang standar. Tapi gue agak skeptis, mungkin harus kita coba di waktu hujan kali ya. Tapi ya Ferrari untuk aerodinamika memang salah satu yang terbaik sih. Ada logo Ferrari di sini dan bagian belakang terinspirasi dari abang-abangnya Roma. Ini bentuk lampu belakang yang sama, ventilasi asli, dan dia punya power tailgate di bagian sini. Ya jadi bahas bagasi Ferrari. Gak nyangka akhirnya bisa ngebahas sebuah bagasi Ferrari yang praktis gitu. Kapasitas kalau secara angka hampir 500 liter, jadi masih sekitar 400 literan. Dan karena dia penggerak 4 roda atau all wheel drive, bagasinya emang lantainya agak tinggi. Tapi ya lumayan lah kalau misalnya buat ngangkut barang-barang buat keluarga gitu. Tapi kalau misalnya pengen, kita bisa ngelipet joknya dengan rata lantai. Gue gak nyangka gue bakal bahas sebuah pelipatan jok di Ferrari gitu. Tapi emang agak PR buat menambah kepraktisan. Jadi ini harus kita angkat, kita geser dulu nih. Kita mungkin taruh bawah dulu ya, bentar. Dan ini juga harus dilepas. Caranya ada tombol di sini, kita tekan. Ini juga kita taruh lantai dulu. Dan ada tombol di sebelah kiri sini buat ngelipet jok baris belakang. Jadi bisa kita tekan. Dan beneran rata loh, gue nggak nyangka. Jadi bayangin misalnya lagi ke IKEA gitu ya, belanja, mau misalnya belanja banyak gitu, bener-bener bisa taruh sini gitu. Dan kalau misalnya pengen tegakin, ada lagi tombol sebelah sini. Jadi ya mungkin bayangin aja kayak mungkin Carlos Sainz, Charles Leclerc, atau Frederick Vasseur gitu. Habis dari balapan, pengen belanja apa gitu buat makan-makan, taruh sini. Sebuah Ferrari yang praktis, gue nggak nyangka akan ngomong kayak gitu. Kalau buat nutup pasti elektrik ya. Kamera mundur, biasa. Bukan biasa sih, harus ada di mobil kayak gini. Dan carbon fiber diffuser yang gede banget di bagian bawah. Plus 4 selongsong knalpot asli.
Kita dengerin suara V12 dari Ferrari Purosangue. Ya, akhirnya sekarang kita duduk di bagian belakang Ferrari Purosangue. Karena biasanya kalau misalnya gue ngeliat Ferrari, gue pengennya duduk di bagian supir. Gue nggak pernah kepikiran buat duduk di belakang. Tapi karena dia punya 4 pintu, karena ada jok belakangnya, ya kita coba aja. Kita tutup dulu. Oke, jok depan ini posisi nyetir gue sendiri, tinggi gue 178. Ruang kepala lumayan bagus. Ruang kaki juga nggak sebagus space di kepala, tapi ya lumayan lah. Dan kalau misalnya kalian pikir di belakang sini lumayan mewah, sebenarnya nuansa sportinya malah lebih kental di sini. Kenapa? Pertama, kita dapat jok bucket yang mirip sama bagian depan. Jadi bagian belakang ini benar-benar kayak mirip sama jok depan gitu loh. Terus kalau kalian pikir kalian bisa dapat bangku yang biasa biar bisa muat 5 orang dalam mobil ini, nggak bisa. Semua Ferrari Purosangue itu 4-seater only. Jadi di bagian tengah selalu ada konsol ini. Sekarang di bagian belakang kita dapat apa aja? Kantong. Ada di balik jok depan, 2. Terus di sini ada cup holder, 2 juga. Dan ada wireless charger di bagian sini lengkap sama 2 port USB Type-C. Kantong di pintu pasti ya. Jadi kalau misalnya masalah perkantongan, di sini lumayan praktis. Tapi ada beberapa SUV eksotis atau SUV performa tinggi lain yang lebih praktis dan akomodasinya lebih baik daripada Ferrari Purosangue ini. Nah, kalau pengen turunin atau naikin jendela, power window ada di bagian tengah. Ini kayak mobil klasik ya. Dan salah satu part tipis dari mobil ini adalah dial di tengah yang bisa pop up. Jadi kalau kita pop up dialnya di tengah ini, kita bisa mainin 3 hal. Pertama, joknya. Kita bisa ngatur jok kanan atau jok kiri pakai dial ini aja. Kita bisa ngatur kayak pengen diangetin atau diademin. Ya, jok belakang ada penghangat sama pendinginnya. Jadi lumayan, kalau di gunung bisa kita angetin, kalau di pantai bisa kita ademin. Kita back, kita juga bisa atur AC dari dial ini. Misalnya kita bisa atur kecepatan kipasnya, arah hembusannya. Dan ngomong-ngomong soal arah hembusan, dia ada AC ventilasinya ada di sini sama di pilar B. Udah gitu, ada hal terakhir yang bisa kita setting di sini adalah atap kacanya dengan teknologi elektrokromatik. Ya, jadi standarnya Ferrari Purosangue itu pakai atap carbon fiber, tapi kalau kita nambah duit ekstra, kita bisa pasang atap kaca kayak begini. Nah, atap kacanya itu bisa kita transparan atau kita gelapin. Transparan kalau pengen ngelihat keluar, atau bisa kita gelapin biar matahari itu panasnya nggak nusuk-nusuk amat di dalam kabinnya. Jadi tinggal tekan tombol di sini bisa gelap. Tekan lagi bisa transparan. Kalau di dalam ruangan kayak gini sih nggak terlalu kelihatan, tapi kalau di outdoor pasti lebih kelihatan. Dan central door lock-nya ada di bagian tengah. Jadi untuk kabin belakang si Purosangue ya oke. Ya, di sini harusnya orang yang beli Ferrari duduk di depan di balik kemudi. Dan ngomong-ngomong, kalau pengen keluar dan masuk ke mobil ini itu nggak susah karena ground clearance-nya itu sekitar 180 atau 185 mm kalau gua nggak salah. Dia juga pakai suspensi udara, jadi bisa naik dan turun sesuai keinginan. Meskipun sayangnya gue lupa berapa selisih naik turunnya. Oke, bahkan dia nggak punya electronic side step buat mempermudah kita masuk atau keluar. Kenapa? Karena masuk dan keluarnya emang semudah itu. Nah, dia pakai desain kokpit yang sama kayak Ferrari Roma, yaitu dual kokpit. Jadi kayak supir sama penumpang itu punya kokpit masing-masing. Setirnya dia juga sama kayak Ferrari kayak SF90, 296, Roma segala macam. Berarti dia punya touch panel. Why? Tapi ya udahlah, kita coba. Aduh, engine start stop pun juga touch panel lagi kita. Oke. Nah, buat si Ferrari Purosangue ini, dia punya sekitar 4 mode berkendara. Jadi, yang biru ini ice, yang hijau ini wet, yang ini comfort, terus yang ini sport, dan ada juga ESC off. Nah, di switch Manettino ini, kalau misalnya kita tekan, kalau di Ferrari lain, itu kan mode bumpy road atau comfort suspension gitu ya. Ini malah dia ada settingan yang lebih lengkap. 3 settingan suspensi. Soft, medium, sama hard. Tergantung kondisi jalan, kita bisa pilih mau setelan yang mana. Sen juga di sini, seperti Ferrari pada umumnya. Dan kalau dibanding sama Ferrari lainnya yang punya touch panel di bagian kiri sama kanan, ini agak sedikit lebih mendingan. Kenapa? Karena ada kayak pola atau teksturnya gitu. Dan ada haptic feedbacknya. Meskipun tetap gak nyaman, paling gak agak mendingan gitu loh. Kita masih lanjut soal setirnya. Jadi kalau misalnya kita lagi nyetir nyantai, beberapa icon di touch panel ya bakal hilang. Kelihatan bersih, tapi begitu kita pengen pakai lagi, kita kayak bingung. Ini mana tombolnya gitu. Contoh, si Ferrari Purosangue ini punya hill descent control, tapi yaitu gara-gara tiba-tiba dia bisa mati biar tampilannya bersih, kita jadi lupa ini tombolnya di bagian mana gitu.
agak sedikit ya harusnya pakai tombol biasa sih. Sama kalau pedal shift Ferrari nggak usah diragukan lagi, makanya enak. Dan karena mobil ini adalah sebuah Ferrari, kalau pengen masuk gigi kita injek rem, tarik pedal shift yang kanan. Ada juga rev counter atau shift light di sebelah sini bagian atas setir. Terus dia juga punya head up display. Lanjut ke bagian tengah biar kita bisa lihat, kita nyalain dulu ya dikit-dikit elektroniknya. Dia juga punya dial yang bisa pop up di bagian tengah sini. Sama dia bisa ngatur kayak AC, kita atur kipasnya, atau kita juga bisa atur temperaturnya dari sini mau diangetin atau didinginin. Ada juga buat ngatur arah hembusan AC-nya ya. Plus bisa juga ngatur kursinya. Jadi kalau kita swipe, kita pilih seperti ini, kita tekan tombol kursinya, kita bisa atur apakah kursinya mau diangetin, didinginin, atau setel kursi pijatnya. Ya bener, Ferrari Purosangue ini punya feature kursi pijat dengan 5 pilihan pijetan. Buat penumpang bisa, buat supir juga bisa. Ferrari punya kursi pijat men, gile. Nah, gak cuma buat kursi sama AC doang. Di sini ada panel-panel yang bisa buat penghangat setir. Di sini juga ada nih di sebelah supir ada gambar mobil naik turun, itu buat naikin atau turunin mobilnya pakai fitur suspensi udaranya. Sebelah sini buat kaca elektrokromatik yang tadi gue bilang di bagian depan. Jadi nggak cuma belakang bisa nyetel, depan juga bisa. Plus seperti Ferrari modern, di bagian sini ada layar buat penumpang, dan karena ini sebuah mobil keluarga 4 pintu dengan 4 tempat duduk, ini lebih besar. Kita bahas layar yang di bagian depan penumpang ini. Jadi dia udah pakai anti spy, jadi kalau penumpang bisa lihat jelas, tapi kalau driver kita nggak bisa lihat ada apa di layar sebelah sini. Jadi kalau buat ngatur gue harus agak begini ya. Dia ada seperti biasa kayak RPM, speedometer dan lain-lain, lumayan buat dikontenin. Plus ada juga air quality index buat di dalam kabin. Jadi tahu kan Jakarta polusi kayak gimana sekarang, dia bisa ngukur seberapa bersih atau tidaknya udara dalam kabin. Nggak cuma itu, kita bisa ngatur AC dari sini, bukan kita ya, penumpang. Dan juga bisa ngatur kursi pijatnya dari sebelah sini juga. Seperti itu. Terus di bagian bawah sini, dia ada laci standar. Karena bagian sini udah, kita lanjut ke bagian tengah. Ada wireless charging dan kuncinya seperti Roma SF90 dan 296. Jadi Ferrari kotak dengan 2 tombol di belakangnya, lapis kulit, lock sama unlock, plus buat buka bagasinya. Kita taruh, ada cup holder 2 biji, tombol hazard, tombol SOS, dan seperti Ferrari modern, ada tuas buat masuk gigi mundur, transmisi otomatis atau manual, dan ada juga buat L ini launch control. Oh ya, mobil ini 0 ke 100 sekitar 3,2 atau 3,3 detik, dan top speednya di atas 200 km per jam. Mungkin hampir 300 kalau gua nggak salah ingat. Terus kalau pengen buka atau turunin jendela, ada juga di bagian tengah. Ini kesannya lagi-lagi kayak mobil klasik, tapi ini juga cost efektif dan menghemat biaya produksi. Ke belakang lagi ada kantong dengan 2 port USB dan colokan 12 volt di bagian sini. Di bagian atas kita bisa lihat ada central door lock, lampu-lampu, sama buat alarm, sama buat lain-lain. Ini buat towing mode ya. Jadi untuk bagian depan ya bener-bener sebuah Ferrari yang difokuskan untuk kenyamanan. Lagi-lagi bukan buat race track, tapi buat kenyamanan sama keluarga. Dan untuk kali ini jok belakangnya bener-bener bisa dipakai. Jadi nyaman buat keluarga. Seru nih ngebut bareng-bareng naik Ferrari. Oke, gimana kesimpulannya? Jujur aja, waktu pertama kali gue baca berita Ferrari pengen bikin sebuah mobil keluarga dengan 4 pintu dan 4 tempat duduk, gue sangat skeptis dan jujur inginnya tidak menyukai mobil ini. Kenapa? Karena tiap kali gue baca berita merek eksotis ini bikin SUV, merek eksotis itu bikin SUV, itu cuma buat jualan, cuma buat cari duit, tidak ada identitas, dan bakal pinjem parts dari sana-sini, entah dari parent company-nya atau pinjem dari mana gitu. Dan tadinya gue kira dia akan pakai mesin 3900 cc V8 atau 4000 cc V8 dengan teknologi hybrid segala macam. Tapi justru di sini Ferrari membuat gue terkejut. Ini malah dipasangin mesin flagshipnya, mesin V12 Ferrari. Dan Ferrari yang biasanya nggak mau repot-repot soal pintu-pintu yang aneh-aneh, mereka bikin suicide door buat si Purosangue ini. Dan mereka bahkan membenamkan teknologi Ferrari 812 Competizione berupa individual rear wheel steering di mobil ini. Ini sebuah mobil buat 4 orang gitu loh, mobil keluarga gitu. Buat apa pakai rear wheel steering individual kayak gitu, dan damn gila. Tapi bener-bener maksudnya Ferrari tetap dengan sedikit keegoisan mereka pengen mobil ini dengan 4-seater aja. Dan
bentuknya pun sebenarnya lumayan cantik gitu loh buat sebuah mobil yang gede ala-ala shooting brake, dan Ferrari lagi-lagi bilang bukan SUV. Dan harusnya sih driving experience-nya harusnya Ferrari banget, karena sebenarnya Ferrari nggak terlalu menonjolkan kelebihan off-road dari mobil ini, karena lagi-lagi Ferrari bilang ini bukan SUV. Meskipun ada hill descent control dan ground clearance-nya lumayan tinggi buat sebuah Ferrari, tapi harusnya lumayan ramah buat penggunaan. Dan Ferrari bilang ini adalah salah satu Ferrari paling praktis yang pernah mereka buat. Praktis buat keluarga, praktis buat harian, praktis buat di kota, tapi benar-benar driving experience-nya harus Ferrari banget. Kita cobalah nanti. Oke, itu aja dari kita. Thank you buat udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.